Hai. Waktu jam 6 lewat lah seperti biasa. Intinya apa ya? Kadang kita terlalu sibuk ya memikirkan kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga kita, Anda dan mereka tidak punya waktu untuk bersyukur atas rahmat-Nya. Kesehatan hari ini itu patut untuk disyukuri, dan itu harta yang paling tinggi lah tingkatannya. Untuk menjaga kesehatan biasanya saya makan pisang selalu dan olahraga lah. Olahraga yang saya geluti hampir bahkan tiap hari itu tenis meja. Karena dia low profile, dengan pakaian ini dan sebagainya kita bisa mencari keringat dan mengeluarkan keringat tersebut, sehingga toksin-toksin yang ada di dalam tubuh ikut keluar bersama aktivitas olahraga yang kita geluti itu. Oke, semangat pagi. Salam tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point. Sharing pagi ini yaitu frekuensi dan waktu posting. Ada konten kita posting, frekuensinya berapa kali sih satu hari? Waktunya kapan aja? Itu pertanyaannya. Seperti yang kita sudah bahas atau sharing tadi, frekuensi optimal untuk media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya itu berbeda-beda. Ada yang lebih bagus kita lakukan kalau banyak, ya. Ada juga sebaiknya tidak terlalu banyak. Tapi jangan sampai overdosis. Kenapa? Karena nanti takutnya itu kena spam. Jadi kalau kena spam itu algoritma media sosial akan memban kita punya akun. Bayangkan kalau akun kita sudah kita bangun 1, 2, 3, 4, 5 tahun, tiba-tiba kena ban. Waduh, susah untuk membangun kembali dari awal. Seperti itu sih. Saya akan mencoba membahas mengenai Facebook dulu, karena media sosial ini itu menurut saya paling powerful untuk produk-produk kita yang kita punyai apapun itu. Kenapa? Karena di situ ada FB Ads atau FB advertising, di mana dengan nantinya kita menggunakan FB Ads tersebut, kita melakukan semacam out marketing. Selamat pagi Pak Stefanus. Wah, rambut baru ini. Keren ya rambut baru. Salam Digi juga Pak Stefanus. Iya, rambut baru keren ya. Kayaknya tukang cukurnya ke rumah nih. Ya, kita lanjut ya. Jadi saya bilang tadi FB itu paling powerful karena di situ ada FB Ads, di mana FB Ads itu sebagai media kita untuk melakukan out marketing. Artinya kita melakukan marketing keluar dengan pasar tertarget sesuai dengan apa yang kita maui, ya, baik jenis kelamin, usia, terus demografi, ya, terus minat, ya kan? Makasih Pak Palen, saya selalu lupa kunci ini. Minat dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk FB itu frekuensi posting itu ya menurut saya maksimal 3 kali lah. Artinya pagi ya, waktu-waktu, terus siang dan malam lah. Itu. Atau 10 sampai 21 hari seminggu. Itu kalau menurut saya. Kalau untuk frekuensinya ya sekarang apa ya,
waktu ya. Waktunya itu pertanyaannya jam sibuk atau jam kosong nih, ya. Jadi di FB itu ada interaksi memang padat sekali di situ karena di dunia ini untuk pengguna FB itu sudah hampir mendekati 3 miliar ya. Kalau di dunia, sedangkan kalau di Indonesia ya hampir 150 juta lah ya pengguna FB. Mana yang lebih optimal nih? Itu pertanyaannya. Kalau jawabannya sih ya nggak semudah itu, apakah jam padat atau jam kosong gitu. Kalau kita memposting konten pada jam sibuk yang saya bilang tadi atau jam padat, maka konten kita akan dengan cepat tertutup oleh konten-konten yang lain atau konten-konten dari mereka juga yang pada saat itu memposting. Karena apa? Karena pada jam itu memang padat-padatnya. Sehingga apa? Sehingga konten persis naik ke atas, dia akan turun drastis ke bawah dalam hitungan menit. Itu kalau seandainya konten kita diposting pada jam-jam sibuk. Akhirnya apa? Akhirnya konten kita itu cepat untuk tidak terlihat. Nah, sekarang kita bertanya lagi, bagaimana kalau kita posting konten itu pada jam kosong, ya? Nah, hanya sedikit orang yang aktif di media sosial itu, ya. Contohnya seperti jam 24 ke atas lah. Terus itu juga masih banyak sebenarnya orang berinteraksi di media sosial jam-jam tersebut, tapi ya dikategorikan bahwa nggak padat karena sebagian sudah tidur seperti itu. Kalau kita posting jam-jam seperti itu hanya sedikit orang yang aktif. Jadi juga tidak banyak yang melihat konten kita seperti itu. Kalau jawabannya antara jam sibuk dengan jam kosong, itu ya tentunya berbeda-beda. Tergantung dari siapa target market kita, demografi, hari apa. Karena jelas beda hari kerja dan beda juga hari libur atau weekend seperti itu. Jadi yang terlebih dahulu itu tetapkan target pasar dulu, ya kan? Baru kita tes review apakah jam sekian cocok untuk produk kita atau kita ganti dengan waktu yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapat gambaran mana waktu yang cocok untuk melakukan posting produk kita. Karena itu sekali lagi sebaiknya periksa sendiri waktu optimal posting Anda. Tapi kalau menurut saya ya sebagai all millennial, buat saja jadwal rutin untuk konten sosial media kita. Karena sosial media marketing bukan pekerjaan sekali jalan, tapi itu konsisten dan berkelanjutan seperti itu. Satu lagi, sosial media marketing bukan hanya membuat konten. Ingat, bukan hanya membuat konten. Ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Di antaranya, contoh satu, setelah kita buat konten, kita berinteraksi dengan follower atau influencer. Ya. Dua, kita harus melakukan perencanaan konten. Tiga, kita harus menganalisa statistik ya konten kita yang sudah di-upload, interaksinya, like, komen, dan sebagainya. Serta kita harus lihat
tujuannya atau goalnya, apakah sudah mendekati apa yang sesuai kita harapkan atau belum. Dan terakhir, ya kita harus melakukan perencanaan terus, ya. Dan kita harus melakukan ya semacam eksperimen lah. Oh, ternyata ini tidak cocok. Coba lagi. Oh, memang benar-benar tidak cocok. Jam sekian, terus frekuensinya dan sebagainya. Akhirnya kita ganti sehingga kita mendapatkan formula yang tepat untuk kita punya produk, ya. Nah, untuk mempermudah prosesnya, besok saya akan men-sharingkan tugas-tugas tersebut, baik itu harian, mingguan maupun bulanan. Karena apa? Karena kita mesti punya yang namanya Superman. Ya. Maksud saya bukan Superman, sorry. Kita harus mempunyai yang namanya super team. Kenapa? Karena kita bukan Superman. Seperti itu. Jadi tugas dari kita mengupload konten itu bukan hanya mengupload terus memposting dan sebagainya. Masih ada tugas-tugas lainnya. Besok saya akan sharingkan tugas-tugas apa, harian apa-apa aja yang kita lakukan, mingguan apa-apa aja yang kita lakukan, bulanan apa-apa aja yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga produk kita betul-betul tersampaikan ke orang-orang yang membutuhkan. Artinya tersampaikan ke target pasar yang kita bidik. Oksmi, itu saja sharing kita hari ini. Besok kita akan membahas mengenai tugas-tugas yang tadi saya sudah sampaikan. Agar apa? Agar produk kita di media sosial itu mendapat interaksi yang tinggi, ya, dari para calon customer kita. Ya, bahagia selalu untuk semuanya yang menonton channel ini. Saya Kokok Sodik, salam Digi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.